Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kistiaji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mixed method, yaitu pada bagian konsep dasar dan desain sequential explanatory. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas konsep dasar, dan di sini terlihat beberapa pengertian tentang metode penelitian kombinasi. Yang pertama itu ada dari Johnson dan Christensen yang menyatakan bahwa penelitian kombinasi merupakan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, Creswell menyatakan bahwa penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan Sugiono menyatakan bahwa penelitian kombinasi merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif untuk digunakan bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya, mengapa sih peneliti harus menggunakan metode campuran ini? Yang pertama itu untuk memperluas pembahasan dengan cara menerapkan dua metode sekaligus. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menggunakan satu pendekatan integratif agar mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menguji hasil penelitian dari pendekatan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita beralih ke karakteristik metode penelitian kombinasi. Karakteristik metode penelitian kombinasi ini merupakan gabungan dari karakteristik metode kualitatif dan kuantitatif. Beberapa karakteristiknya bisa kita lihat dalam tabel. Yang pertama itu untuk metode saintifiknya bersifat konfirmasi dan eksplorasi. Kemudian pandangan tentang perilaku manusianya itu perilaku agak dapat diprediksi. Kemudian tujuan penelitian yang paling umum itu terdapat beberapa tujuan. Untuk fokusnya sendiri itu merupakan fokus multilensa. Selanjutnya, minatnya itu menghubungkan antara lokal dan umum. Kemudian, sifat pengamatannya yaitu mempelajari perilaku lebih dari satu konteks, perspektif, atau kondisi. Dan sifat realitasnya itu realisme akal sehat dan pandangan pragmatis tentang dunia. Untuk bentuk pengumpulan datanya itu terdapat beberapa bentuk. Dan sifat datanya itu merupakan campuran antara variabel, kata, dan gambar. Sedangkan analisis data itu merupakan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Dan untuk hasilnya itu merupakan penyediaan antara sudut pandang orang dalam dan orang luar. Dan yang terakhir untuk laporan akhirnya itu merupakan pencampuran dari angka dan narasi. Oke, selanjutnya kita beralih ke variasi metode kombinasi. Johnson dan Christensen mengelompokkan metode kombinasi berdasarkan waktu dan bentuk. Di sini terdapat 4 jenis yang dibagi dalam 4 kuadran. Pada kuadran yang pertama itu metode kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan. Nah, dalam hal ini bobot keduanya itu adalah sama. Kemudian pada kuadran yang kedua itu ada 2. Yang pertama saat kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh kualitatif. Dan yang kedua ini kualitatifnya dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya baru kuantitatif. Di sini juga bobotnya masih seimbang. Untuk kuadran yang ketiga, di sini ada 4 jenis. Yang pertama dan yang kedua itu kualitatifnya dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh penelitian kuantitatif. Nah, di yang pertama ini kualitatif bobotnya lebih besar, sedangkan di yang kedua ini kuantitatiflah yang bobotnya lebih besar. Selanjutnya untuk jenis yang ketiga dan yang keempat itu kuantitatifnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh kualitatif. Di yang ketiga ini kuantitatifnya itu lebih dominan, sedangkan yang selanjutnya kualitatifnya yang lebih dominan. Oke, untuk kuadran keempat, di sini kualitatif dan kuantitatif dilakukan bersamaan, namun
di yang pertama ini kualitatifnya bobotnya lebih besar, sedangkan di yang kedua ini kuantitatifnya lah yang lebih besar bobotnya. Kemudian, apa saja sih aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang metode campuran ini? Menurut Creswell ini, yang pertama yang perlu dipertimbangkan itu adalah timing. Dalam hal ini, peneliti harus mempertimbangkan waktu dalam pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Apakah data tersebut akan dikumpulkan secara bertahap ataupun dikumpulkan secara langsung. Kemudian yang kedua itu ada bobot atau prioritas. Nah, dalam hal ini, penelitian bisa saja bobotnya itu seimbang atau bisa saja kualitatifnya lebih besar atau kuantitatifnya lebih besar. Selanjutnya adalah pencampuran. Mencampur berarti data antara kualitatif dan kuantitatif itu dilebur menjadi satu. Selanjutnya atau yang terakhir itu ada teorisasi. Teori itu akan menjadi landasan yang paling penting. Biasanya terdapat di awal-awal penelitian. Kemudian kita beralih ke model metode kombinasi. Menurut Creswell, macam penelitian kombinasi itu ada dua. Yang pertama itu sekuensial, dan yang kedua itu concurrent. Nah, sekuensial ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada sequential explanatory design, kemudian yang kedua sequential exploratory design, dan yang ketiga ada transformation design. Sedangkan concurrent ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada concurrent triangulation design, kemudian ada concurrent embedded design, dan yang ketiga itu adalah concurrent transformative design. Oke, karena di sini saya akan membahas desain sequential explanatory, jadi di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai desain sequential explanatory. Desain sequential explanatory itu merupakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Metode kuantitatif di sini itu berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur, sedangkan metode kualitatifnya berperan untuk melengkapi data kuantitatif sehingga hasil penelitiannya lebih lengkap, lebih akurat, dan ada temuan baru. Untuk langkah-langkah desain sequential explanatory, sesuai dengan definisinya, metode kuantitatif dilakukan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menguji hipotesis, baru nanti metode kualitatifnya setelah kuantitatifnya selesai. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu untuk metode kuantitatifnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama harus peneliti lakukan itu adalah menemukan masalah dan potensi. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sedangkan potensi itu merupakan segala sesuatu yang bila dikembangkan akan dapat meningkatkan nilai tambah. Dan di sini suatu penelitian yang berangkat dari potensi biasanya akan lebih baik daripada penelitian yang berangkat dari masalah. Dan tiap masalah itu harus ada yang melatar belakangi dan harus ditunjukkan dengan fakta dari sumber yang terpercaya. Dalam penelitian kuantitatif ini, penyajian masalah itu berasal dari variabel yang dependen. Nah, masalah dan potensi ini yang nantinya akan menjadi bab 1. Kemudian ada landasan teori dan hipotesis. Teori digunakan untuk memperjelas masalah, memberi definisi operasional, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan instrumen. Sedangkan hipotesis itu dibangun dari teori yang sudah ada dan lebih bersifat ke pembuktian. Langkah selanjutnya itu ada pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Dalam hal ini, peneliti harus menetapkan populasi dan sampelnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya barulah peneliti menyusun instrumen penelitiannya. Barulah setelah instrumennya valid dan reliable, kemudian instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah selesai pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis. Analisis di sini
gunanya adalah untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah kita susun sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Penyajian data hasil pengujian hipotesis ini merupakan langkah terakhir dari metode kuantitatif. Data kuantitatif yang telah dianalisis dan hipotesis yang telah diuji selanjutnya itu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan narasi. Dan semua hipotesis yang telah dirumuskan dan diuji itu perlu disajikan juga. Selanjutnya kita beralih ke metode kualitatif. Yang pertama itu ada penentuan sumber data. Nah, sesuai ciri metode kualitatif, sampel sumber data yang digunakan dipilih secara purposif dan snowball. Dan sumber data selain orang itu juga bisa berupa peristiwa dan proses kegiatan yang sedang berlangsung. Tahap selanjutnya itu merupakan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pengumpulan datanya itu dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dan pengujian kredibilitas data dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses maupun setelah pengumpulan data. Kemudian tahap selanjutnya ada analisis data kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, analisis kombinasi dapat dilakukan dengan menggabungkan data yang sejenis. Kemudian, analisis dapat dilakukan juga dengan membandingkan maupun deskriptif eksploratif. Yang terakhir itu ada kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan di sini bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan. Sedangkan saran yang diberikan juga harus disasarkan dengan hasil penelitiannya. Selanjutnya kita beralih ke beberapa contoh dari penelitian kombinasi. Yang pertama itu ada penelitian untuk pengembangan ilmu. Untuk penelitian ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena, peristiwa, atau gejala. Contoh judulnya itu di sini ada profil guru yang profesional. Yang kedua itu ada penelitian komparatif, yaitu merupakan penelitian yang bersifat membandingkan suatu fenomena, peristiwa, gejala pada suatu populasi atau sampel yang satu dengan sampel yang lain atau waktu tertentu dengan waktu yang lain dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk contohnya sendiri, ini ada perbandingan guru SD dan SMP. Dan yang ketiga, ini ada penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya adalah hubungan motivasi dengan prestasi. Kemudian yang kedua itu ada penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfungsi untuk menemukan tindakan efektif, yaitu tindakan yang apabila dilaksanakan akan dapat memperbaiki kinerja. Contoh judulnya itu ada peningkatan kualitas pembelajaran matematika kelas 2 SMK Merapi. Kemudian kita beralih ke susunan atau sistematika proposal penelitian. Dalam proposal penelitian terdapat 3 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian untuk bab yang kedua yaitu landasan teori terdiri dari deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian untuk bab 3 itu adalah prosedur penelitian terdiri dari langkah-langkah penelitian, metode kuantitatif terlebih dahulu karena ini desain sekuensial explanatory, kemudian dilanjutkan oleh metode kualitatif, dan terakhir itu ada analisis data hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk laporan penelitiannya itu, untuk bab 1 dan bab 2 itu sama dengan proposal. Nah, bab ketiganya ini ada agak sedikit berbeda. Di sini cuma terdapat 2 poin. Yang pertama itu metode kuantitatif, kemudian yang kedua itu ada metode kualitatif. Kemudian untuk bab 4-nya itu adalah hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan bab kelimanya itu ada kesimpulan dan saran.
Baik, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.